dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil temuan saya dan kelompok saya. Sebelumnya, mari kita perkenalkan kelompok saya dulu. Saya adalah Riana Zulfa selaku moderator dan ketua kelompok. Yang kedua adalah Nuna selaku pembaca materi. Yang ketiga adalah Hilwa sebagai pembaca materi. Yang keempat ada Lintang sebagai pembaca materi. Yang kelima Awan sebagai pembaca materi, Faya sebagai pembaca materi, dan Vika sebagai pengoperasian, dan yang lain Putra, Dio, Ope, Azza sebagai anggota. Materi pertama akan dibacakan oleh Fayes. Permasalahan lingkungan yang pertama adalah penangkapan ikan secara ilegal. Penyebab penangkapan ikan secara ilegal adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, kurangnya dana operasional pengawasan, dan kurangnya tenaga polisi perikanan serta penyidik pegawai negara sipil. Akibat penangkapan ikan secara ilegal adalah merugikan ekonomi negara Indonesia, dapat mengurangi kesempatan mendapatkan ikan bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dan berdampak pada berkelanjutan industri perikanan, dan dapat mengganggu hubungan politik secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Solusinya, melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan ZEE atau zona ekonomi eksklusif, menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan. Penenggelaman kapal ini merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan kapal pengawasan perikanan Indonesia, serta memberi sanksi pidana berupa denda dan penjara bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Permasalahan yang kedua, pembuangan limbah pabrik yang dibuang secara sembarangan, seperti gambar di sini. Penyebabnya, limbah pabrik merupakan sisa-sisa buangan atau sampah yang dihasilkan oleh pabrik. Limbah pabrik merupakan sisa dari hasil olahan pabrik yang dibuang karena tidak memiliki guna. Sebelum dibuang, limbah pabrik harus diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari ekosistem sungai. Akibatnya, limbah pabrik yang dibuang secara sembarangan belum diolah bisa mencemari lingkungan. Limbah pabrik yang dibuang di sungai akan mengakibatkan pencemaran air. Selain itu, limbah pabrik yang dibuang secara sembarangan akan menimbulkan bau yang tidak sedap yang mengakibatkan pencemaran udara. Solusinya adalah memisahkan tempat pembuangan limbah jenis organik atau anorganik, pengambilan alat plastik dengan pengolahan yang sensitif, pengubah limbah organik dengan pupuk kompos, mendaur ulang limbah organik yang Permasalahan yang ketiga seperti gambar di samping. Next, penyebabnya adalah kebakaran hutan, asap dari knalpot kendaraan bermotor, asap pabrik seperti gambaran tadi, aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu gas vulkanik, dan asap rokok. Next, akibatnya adalah dapat memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Kedua, polusi udara juga dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan sempit. Kondisi ini memicu penyakit stroke dan jantung karena aliran darah menuju otak atau organ lainnya tersumbat. Next, solusinya adalah mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dengan menggunakan transportasi umum, melakukan rehabilitasi karena dapat menambahkan pasukan udara, tidak membakar sampah, dan lebih baik meminjamnya. Permasalahan keempat adalah kerusakan hutan. Berikut contoh kerusakan hutan yang pernah ada. Perhatikan teman-teman. Penyebab dari kerusakan hutan adalah penebangan hutan secara liar, alih fungsi menjadi pertanian, terjadinya kebakaran hutan. Akibat
terjadinya kerusakan hutan adalah tanah akan tandus hingga akan sulit bercocok tanam. Kawasan resapan air berkurang. Pemanasan global adalah menipisnya lapisan ozon karena meningkatkannya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Solusinya adalah reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, melarang penebangan hutan secara liar, menerapkan sistem tebang pilih dan sistem tebang tanam dalam penebangan pohon. Permasalahan kelima, menipisnya minyak bumi. Penyebab menipisnya persediaan minyak bumi bisa disebabkan karena penggunaan minyak bumi untuk kebutuhan manusia yang tidak dihindarkan dalam penggunaan minyak bumi. Sedangkan persediaan minyak bumi sangat terbatas. Akibatnya, jika manusia tidak bijak dalam menggunakan minyak bumi, maka minyak bumi bisa habis. Oleh sebab itu, manusia harus benar-benar bijak dalam menggunakan minyak bumi. Solusinya, untuk menghindari habisnya persediaan minyak bumi, manusia harus bijak dalam menggunakannya. Bisa diletakkan pergi ke suatu tempat yang tidak terlalu jauh, juga jalan kaki menggunakan transportasi umum. Silakan jika ada yang bertanya. Saya akan mempersilahkan 4 pertanyaan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Mau bertanya, mengapa negara itu dirugikan dengan penangkapan ikan secara ilegal? Lanjut ke pertanyaan kedua. Saya Silakan. dari kelompok 5. Contoh limbah pabrik yang sudah diolah seperti apa? Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Silakan. Saya dari kelompok 3 mau bertanya. Bisa dijelaskan mengenai usaha itu apa? Lanjut ke pertanyaan keempat. Saya dari kelompok 6 ini bertanya. Era seri itu seperti apa? Sekali lagi tidak dapat menjawab. Silakan. Saya dari kelompok 3 akan bertanya, bagaimana cara memisahkan limbah organik dan non-organik? Akan dijawab oleh kita. Silakan. Tapi kelompoknya enggak bertanya, kenapa negara dirugikan dengan penangkapan ikan secara ilegal? Karena negara itu akan rugi sumber daya alam yang diambil oleh negara orang lain, seperti penangkapan ikan secara ilegal. Yang kedua dari Azad akan dijawab oleh Mbak. Silakan. Oke, pertanyaannya adalah contoh limbah pabrik yang telah diolah seperti apa? Limbah pabrik yang berupa cairan akan dibuang ke lautan atau sungai. Setelah diolah, jika belum diolah, maka akan diolah terlebih dahulu di dalam pabrik. Limbah yang dibuang berupa cairan dan asap. Asap dibuang melalui cerobong asap yang tinggi agar tidak mencemari lingkungan. Pertanyaan ketiga dari kelompok Putri akan dijawab oleh kita. Silakan. Tadi kelompok Putri bertanya apa yang dimaksud ISPA. ISPA adalah gangguan pernapasan yang menyebabkan batuk dan sesak napas. Pertanyaan dari kelompok Rafa akan dijawab oleh Awan. Silakan. Kelompoknya Rafa bertanya, apa yang dimaksud cara sharing? Cara sharing adalah lahan yang dibuat berunda-unda untuk mencegah terjadinya longsor. Pertanyaan kelima dari kelompok Tabina akan dijawab oleh Fayez. Silakan. Kelompok Tabina tadi bertanya cara memisahkan sampah organik dan anorganik. Caranya yaitu membuat tampungan sesuai jenisnya. Jika sampahnya anorganik, tampungannya juga harus sampah organik. Dan jika sampahnya anorganik, tampungannya juga harus anorganik. Tadi, alangkah baiknya jika kita selalu menjaga lingkungan sekitar kita, terutama dari lingkungan kehidupan kita. Demikian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompok 1. Gambaran presentasi itu seperti ini. Itu ya. Yang nggak pernah kenal presentasi sekarang, oh ini presentasi. Fungsi dari moderator, fungsi dari penyaji, bahwa materi tadi, operator dan lain-lain menjawab materinya dan terus komunikasi dengan audien juga lagi ada. Moderator walaupun masih latihan baru pertama kali tidak apa-apa, kamu tadi aja udah pernah bilang udah sama saya terus